episode 7, satu persatu mereka menghilang. Malam itu, suara lonceng tua dari arah balai desa berdentang sendiri. Padahal tak ada yang berani keluar rumah. Orang-orang bersembunyi, mengurung diri dengan doa dan ayat-ayat yang sudah lama mereka abaikan. Tapi doa tak bisa menyelamatkan mereka dari bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Dari jendela, mereka melihat bayangan tubuh-tubuh kecil berjalan menyusuri jalan, anak-anak yang sudah mati puluhan tahun lalu, dengan mata kosong dan kaki tak menyentuh tanah. Dan aku berjalan di depan mereka, menuntun mereka seperti malaikat maut yang dibentuk dari pengkhianatan. Keluarga Pak Lurah adalah yang pertama. Mereka kaya paling mendadak, sawahnya tak pernah gagal panen. Tapi siapa sangka, anak bungsunya dulu ditumbalkan saat usianya baru 5 tahun. Tubuhnya dibenamkan ke dasar sumur di malam Jumat. Aku masuk ke rumah mereka tanpa membuka pintu. Pak Lurah berteriak saat melihat anaknya yang sudah membusuk berdiri di dapur, memanggilnya dengan suara kecil. "Bapak, kenapa Bapak tinggalin aku sendirian di dalam sumur?" Tak lama kemudian, satu persatu anggota keluarganya ditemukan tewas dalam posisi seperti tenggelam, padahal tak ada air di dekat mereka. Berita itu menyebar cepat ke desa-desa sekitar. Tapi tak ada yang datang menolong. Semua takut, karena mereka tahu ini bukan pembunuhan biasa. Ini adalah musim panen, panen bagi arwah-arwah yang dulu dipanen sebagai tumbal. Dan aku, Laras, adalah pemanggilnya. Aku mendengar mereka memanggil namaku dengan gemetar, berharap aku berhenti. Tapi tidak. Ini belum cukup. Luka di tubuhku belum sembuh. Isaku di dalam tanah belum terganti. Aku melihat ibuku menangis malam itu, memeluk tubuh ayah yang makin tak waras. Ia mencoba kabur dari desa, tapi setiap jalan yang ia tempuh selalu berakhir di pematang sawah yang sama. Sawah tempat ayah dulu mengubur sesajen dan darahku. A berjalan melingkar selama berjam-jam tanpa sadar. Dan ketika ia kembali ke rumah, aku sudah duduk di kursi ruang tamu, menunggunya sambil memutar-mutar gelang emas yang dulu ia pakai saat menumbalkan anaknya sendiri. Malam itu, suara tangisan menggema di seluruh desa. Tangisan dari orang-orang yang dulu tertawa di atas kemiskinan orang lain. Mereka tahu satu persatu akan hilang. Bukan dibunuh, tapi ditarik ke dalam kegelapan yang sama yang dulu mereka gali sendiri. Dan aku akan tetap berdiri, menyaksikan mereka lenyap, hingga desa ini tinggal puing-puing dari sebuah dosa yang terlalu lama disembunyikan. Terima kasih sudah menonton. Kisah ini belum selesai. Klik subscribe, aktifkan lonceng, dan tonton episode selanjutnya kalau kamu masih cukup kuat untuk melihat kebenarannya.